Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ida Yuagung Pratihari-Nandini dengan NIM 2211031263, nomor urut 10 dan rembel 40. Kesetaraan dalam keberagaman. Atasi diskriminasi demi membangun identitas nasional yang berkeadilan. Indonesia terdiri dari 38 provinsi dan juga merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Kepulauan ini membentuk wilayah Indonesia yang terpisah satu sama lain. Nah, dengan terbentuknya banyak daerah ini, terbentuk juga keberagaman di tiap wilayah yang ada dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Keberagaman inilah yang menjadi daya tarik yang mengesankan dan istimewa, mulai dari keberagaman suku, ras, agama, budaya, bahasa daerah, makanan daerah, dan masih banyak lagi. Dengan keberagaman ini, pemerintah hendaknya bisa mampu untuk menyatukan perbedaan dan dari keberagaman ini tanpa mengunggulkan dan memojokkan satu sama lain antar daerah. Keberagaman yang terdapat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya wilayah Indonesia dengan kondisi kepulauan, kemudian perbedaan kondisi tempat tinggal dan lingkungan alam, serta keadaan sinyal, transportasi, dan komunikasi di setiap daerahnya. Negara Indonesia terbagi menjadi beberapa aspek wilayah, mulai dari masyarakat yang tinggal di daerah daratan tinggi seperti pegunungan, masyarakat yang tinggal di daerah daratan rendah seperti daerah perkotaan, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, dan juga masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Nah, dari beberapa daerah tersebut, itu saja sudah menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari masing-masing masyarakatnya. Nah, keberagaman inilah menjadi identitas nasional kita. Identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai, budaya, sejarah, tradisi, kepercayaan, dan karakteristik lainnya yang menjadi suatu ciri khas dari satu negara. Nah, selain dari simbol-simbol berupa lambang negara, lagu kebangsaan, dan lagu kebangsaan, keberagaman budaya juga merupakan suatu identitas nasional sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak kebudayaan. Keberagaman inilah di mana suatu kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan di dalamnya. Di negara Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan yang ada, seperti misalnya pada keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Nah, keberagaman suku ialah sekelompok manusia yang memiliki garis keturunan yang dipandang sama dengan adanya persamaan budaya atau ras yang ada. Nah, lalu kemudian keberagaman ras. Keberagaman ras ini terjadi karena dulunya disebabkan oleh penjajahan oleh bangsa asing yang dengan kondisi geografis Indonesia yang strategis mampu mempermudah persebaran dari ras ini. Misalnya, ras yang ada di Indonesia itu ras Malayan Mongoloid, ras Melanosoid, dan lainnya. Kemudian keberagaman agama. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui, yaitu Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari banyaknya agama tersebut, setiap warga negara memiliki haknya masing-masing untuk dapat memilih dan memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Kemudian keberagaman budaya adalah kebudayaan yang berbeda pada setiap daerahnya. Kebudayaan ini bisa berupa dari budaya dari seni tarinya, budaya dari seni musiknya, dan masih banyak lagi. Nah, dari adanya keberagaman ini perlu adanya kesadaran bahwa kita hidup penuh dengan perbedaan. Perlu juga ditanamkan sikap toleransi sedini mungkin agar nantinya mampu untuk menghargai satu sama lain dan untuk menghindari perpecahan yang ada di kemudian hari. Keberagaman ini hendaknya bisa kita selaraskan dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua, di mana dimaksudkan dengan perbedaan yang ada kita bisa menyelaraskan keberagaman yang ada guna menghindari konflik antar saudara ataupun antar wilayah di kawasan Indonesia. Dengan banyak keberagaman ini nantinya akan menghasilkan dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kedua hal ini bisa muncul tergantung dari bagaimana cara kita menyikapinya. Nah,
Jika kita ambil dari sisi positif, yang ada dalam keberagaman, Indonesia bisa memanfaatkannya untuk menaikkan sistem ekonomi di negara kita. Nah, dengan adanya keberagaman akan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Di setiap daerah pasti memiliki karakter kesan yang berbeda-beda. Seperti misalnya ketika kita pergi ke Bali, kita bisa menikmati kawasan pantainya yang indah, kemudian bisa menikmati seni-seni tarian yang masih khas di daerah tersebut. Kemudian ketika kita pergi ke daerah Papua, kita bisa melihat suku-suku di sana dengan keunikan pakaiannya. Nah, dengan adanya keberagaman, tentunya Indonesia juga memiliki ancaman yang akan terjadi, yaitu perpecahan karena banyaknya perbedaan yang dimiliki. Adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menjadi provokator perpecahan daerah dengan menganggap wilayah, bahasa, atau budaya dialah yang paling baik daripada daerah lain. Padahal semua daerah memiliki keunikan masing-masing yang saling melengkapi dan tidak bisa disamaratakan satu sama lain. Nah, dalam kehidupan negara yang multikultur, perlu dihilangkan atau dicegah sifat diskriminasi. Diskriminasi adalah bentuk perlakuan yang tidak setara antara individu ataupun kelompok berdasarkan karakteristik yang ada, seperti misalnya ras, suku, agama, warna kulit, dan lainnya. Untuk membangun identitas nasional yang berkeadilan, sangat penting dalam suatu negara mengatasi hal ini dengan sangat tegas. Misalnya mulai dilakukan perkuatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek ini. Kemudian selain itu, bisa juga kita berikan pendidikan sedini mungkin guna menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, yang bisa merangkul satu sama lain. Kemudian, bukan hanya pada anak usia dini, selama masa pendidikan hendaknya juga bisa diselipi oleh nilai-nilai saling menghargai. Nah, kita juga bisa membangun lingkungan di sekitar kita yang inklusif, baik di lingkungan tempat tinggal, sekolah, ataupun tempat kerja. Semua bisa kita mulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita terlebih dahulu, baru memperluas hal itu pada orang lain jika kita sudah bisa membangun di daerah kita terlebih dahulu.